Oke, alhamdulillah kita selesai tadi break untuk memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Kita lanjut lagi mengenai clean clause. Apa itu? Adalah string pada V termasuk string kosong, di mana elemen dari string kosong, string tanpa simbol mempunyai sifat identitas, yaitu elemen disambungkan dengan X sama dengan X, atau X disambungkan dengan elemen adalah X. Elemen di sini adalah tadi apa? Kosong. Elemen di sini artinya tadi kosong. Ya, karena pada slide sebelumnya itu sudah Bapak jelaskan juga, elemen itu nilainya adalah kosong. Oke, kemudian dilanjutkan lagi di sini. Positive closure adalah himpunan string pada V, tidak ada string kosong di dalamnya. Kemudian V0 sama dengan elemen tadi atau kosong, himpunan yang isinya hanya string kosong, di mana string kosong tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, jadi otomata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, di mana state yang menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Selanjutnya, mesin otomata membuat keputusan yang mengidentifikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Sebuah string input diterima bila mencapai state akhir atau final state yang digambarkan dengan lingkaran ganda. Nah, ini ada namanya hierarki Chomsky. Tata bahasa grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel simbol, terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Nah, aturan produksi itu merupakan pusat dari tata bahasa yang mengspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi atau perubahan suatu string ke bentuk lainnya. Semua aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa, beta. Alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan dari beta. Alfa menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri itu aturan produksi, sementara beta menyatakan simbol ruas kanan adalah aturan produksi. Nah, maka penggolongan 4 tingkatan bahasa berdasarkan hierarki Chomsky dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, ada namanya bahasa, mesin otomata, dan batasan aturan produksi. Bahasa di sini regulative type 3 itu ada bebas konteks. Regulative 3 itu mesin otomata, finite state otomata, ada DFA dan NFA. Sementara di batasan aturan produksi ada alfa adalah sebuah simbol variabel, beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan dan boleh tidak ada. Itu yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalau kita rincikan dalam sebuah tabel. Jadi kalau dari mesin otomata nanti ada kita belajar DFA dan NFA. Kemudian ada post dan otomata atau PDA, linear bounded otomata, dan mesin Turing. Nah, itu. Sementara kalau dari batasan aturan produksi nanti kita ada mempelajari hierarki Chomsky tadi. Simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan lagi dan dinyatakan dengan huruf besar. Simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi dan dinyatakan dengan huruf kecil. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Himpunan semua string adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Nah, contoh aturan reproduksi bisa kita lihat. T menghasilkan alfa dibaca T menghasilkan A. T menghasilkan alfa dibaca T menghasilkan A. E menghasilkan T, ya, T ditambah E dibaca E menghasilkan T, atau E menghasilkan T dan E, T dan E.
Kemudian simbol menyatakan atau digunakan untuk mempersingkat penulisan. Aturan produksi mempunyai ruas kiri yang sama. Tipe unrestricted natural language bisa kita lihat. Misal ABC menghasilkan D dan E, maka ABC menghasilkan B. Sementara tipe 1 konteks sensitif itu AB, D, E, F, CD menghasilkan IF, exceptionnya adalah S menghasilkan M. Ini bebas konteks ada B menghasilkan CD, C, D besar, E, F, G, D menghasilkan B, C kecil, D, E. Ini ada tipe 3 reguler. Tipe 3 reguler itu ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan. Simbol terminal bisa berupa saja atau tak terbatas, tetapi bila terdapat simbol variabel harus terletak paling kanan. Nah, ini ada catatan aturan produksi seperti ini. Ya, aturan produksi ada di sini, ada elemen tadi A besar BD, bukan aturan produksi yang legal karena simbol E tidak boleh berada pada ruas kiri. Aturan produksi yang ruas kirinya hanya memuat simbol terminal saja seperti A menghasilkan BD, AB menghasilkan BD, bukan aturan produksi yang legal karena ruas kiri juga harus memuat simbol yang harus diturunkan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.